Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya mengumpulkan kita sebentar karena saya menerima laporan bahwa ada kendala dalam pembagian tugas hari ini. Saya ingin mendengarkan langsung dari tim. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan lebih dulu? Mohon izin Bu, saya merasa ada kewalahan hari ini. Pasien saya ada 3 dengan kondisi yang cukup berat, sementara dokumentasi dan tindakan harus dilakukan secara bersamaan. Oke, terima kasih sudah jujur menyampaikan April. Kejujuran itu penting. Bisa disampaikan lebih detail pasien mana yang membutuhkan perhatian ekstra. Untuk pasien saya ada pasien di bed 4, kondisinya pos operasi dengan skala nyeri 6/10, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, laju pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk pasien bed 4 mengalami sesak napas dengan laju pernafasan 30 kali per menit, tanpa menggunakan otot bantu pernafasan. Saturasi oksigen turun menjadi 89 derajat dan tekanan darah 110/70. Untuk pasien bed 6, lansia dengan penurunan kesadaran, tekanan darah 110/60, nadi 72 kali per menit, laju pernafasan 18 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Oke, baik. Sekarang silakan disampaikan pasien yang diperawat dulu. Baik, jadi pasien saya tuh relatif stabil, Bu. Jadi di bed pertama itu ada Nyonya S, usia 48 tahun dengan diagnosa gastritis kronis, kesadaran komposmetis. Untuk keluhan nyeri sudah berkurang, tapi hari ini masih mengeluhkan pusing. Dan untuk aktivitas, beliau bisa berjalan ke kamar mandi sendiri tanpa alat bantu. Tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat. Terapinya infus RL dan omeprazol 1 kali 40 ml. Selanjutnya di bed 3 itu ada Tuan A, usia 60 tahun, diagnosa hipertensi. Tensinya masih naik 160/80. Keluhannya pagi ini mengalami pusing, tapi keadaan umumnya sudah membaik. Untuk terapinya ada amlodipin oral 1 kali 10 mg dan diet rendah garam. Selanjutnya itu di bed 5 ada Nyonya R, usia 52 tahun dengan diagnosa DM tipe 2. Untuk keluhannya itu lemas, GDS-nya 180. Terapinya itu ada metformin 2 kali 500 dan diet diabetes. Oke, baik. Saya apresiasi keterbukaan kalian. Ini bukan soal siapa yang kuat atau lemah, tapi bagaimana kita bekerja bersama sebagai tim. Suster Dila, apakah memungkinkan satu pasien dari perawat April kita alihkan ke Anda sementara? Bisa, Ibu. Nanti saya bisa pegang pasien di bed 4 dengan keluhan sesak napas, dan nanti di April bisa pegang pasien di bed 3 Tuan A dengan keluhan hipertensi. Nanti di April bisa memantau tekanan darahnya dan juga memberikan edukasi diet rendah garam ya. Baik, Mbak. Baik, April, kamu fokus pada pasien pos operasi, pasien lansia dan Tuan A. Ya, tolong pastikan dokumentasinya lengkap. Siap Bu, terima kasih atas pengertiannya. Ingat, kalau merasa kewalahan langsung komunikasikan. Kita di sini satu tim. Permisi Ibu, saya orang tua dari pasien bed 4 ingin menyampaikan keluhan. Silakan Ibu, terima kasih sudah menyampaikan langsung. Ada yang bisa kami bantu? Anak saya tadi sesak nafas dan menunggu cukup lama untuk ditangani. Saya jadi khawatir. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Ibu rasakan. Terima kasih sudah memberitahu kami. Setelah ini saya akan mengumpulkan perawat dan melakukan klarifikasi ya Ibu. Ibu. Saat itu memang ada beberapa pasien dengan kondisi berat Ibu. Namun sekarang Suster Dila akan fokus menangani anak Ibu. Kami pastikan kondisi pasien terus dipantau. Iya benar Ibu, jadi saya akan membantu memantau anak Ibu. Untuk sekarang itu saturasinya sudah normal Ibu.
Kami juga sudah memastikan oksigen terpasang dengan baik. Jadi kami akan membantu untuk terus memantau kondisi anak ibu sampai anak ibu bisa stabil lagi. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kami hanya ingin anak kami ditangani dengan baik. Tentu Ibu, jika Ibu merasa ada yang kurang, silakan sampaikan ke kami kapan saja. Baik, terima kasih Bu. Gimana di April hari ini, semuanya baik-baik aja kan? Alhamdulillah lancar Mbak. Oke. Selamat sore semuanya. Bagaimana hari ini? Hari ini setelah kita menemukan solusinya tadi siang, hari ini tuh berjalan dengan lancar, pasien dapat teratasi dengan aman dan juga kondisinya insya Allah sudah mulai membaik. Saya sudah tidak merasakan kewalahan lagi Bu, dan pasien-pasien saya juga sudah teratasi dengan aman. Baik, bagus kalau begitu. Saya ingin kejadian ini jadi pembelajaran. Komunikasi itu kunci utama dalam pelayanan. Iya Bu, saya belajar untuk lebih cepat menyampaikan jika kondisi tidak terkendali. Kami juga perlu lebih proaktif dan juga saling membantu. Buat di April, nanti kalau kamu merasa kesulitan dan juga merasa kewalahan, kamu nggak usah sungkan buat komunikasi dengan saya atau juga dengan ibu kepala lain. Baik Mbak, bagus. Saya harap kedepannya kita bisa lebih solid. Tujuan kita yaitu keselamatan dan kepuasan pasien.